Jadi hati-hati sekali lagi. Belum lagi kita menghadapi kondisi yang cukup sulit gitu ya. Sekarang mulai ada perang baru gitu. Sebelumnya saya tidak pernah membayangkan saya akan hidup di masa seperti ini gitu. Mungkin kalian juga, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi baik, kita selalu dilindungi gitu, diberikan kesehatan. Jadi sabar dulu ya kalau misalnya belum bisa kuliah secara offline. Yang penting kalian semua selamat. Ini memang tidak ada yang mau on cam ya. Oke, Anwar, terima kasih Adinda. Yang lainnya mungkin masih pada ngantuk. Oke. Ya mudah-mudahan yang tidak on cam, kalian ada di depan layar depan layar laptop kalian. Kita akan kuliah terkait dengan perspektif budaya dalam pariwisata. Kuliahnya ini mungkin lebih kita akan berusaha memahami gitu bagaimana kebudayaan itu berpengaruh terhadap pariwisata. Apa saja sih yang kemudian unsur-unsur dari budaya ini penting untuk dipahami ketika kita berinteraksi atau terlibat dalam aktivitas wisata seperti itu. Hari ini akan ada 2 kelompok yang akan menjelaskan. Jadi nanti saya minta bantuan teman-teman untuk aktif bertanya, untuk mau terlibat dalam diskusinya. Kalau saya boleh tahu, ada berapa orang di sini yang baca materi yang saya kirimkan untuk hari ini? Jujur aja nggak apa-apa. Yang baca boleh pakai emoticon atau raise hand, silakan. Ada nggak yang baca? Selain yang presentasi ya. Nggak ada sama sekali. Wow. Kalau saya tidak baca materinya, tapi hanya judulnya aja mbak. Ya, terima kasih udah kejujurannya. Jadi, ya saya sengaja menyiapkan materi sebenarnya hanya tujuannya untuk mempersiapkan kalian terlibat dalam diskusinya. Ini saya tahu ini tahun pertama kalian, ini bentuk pemanasan karena nanti di tahun-tahun akhir bacaan kalian akan semakin banyak gitu untuk latihan sebetulnya. Dan saya pikir akan lebih baik gitu kalau misalnya kalian datang dengan sudah membaca. Tapi oke, untuk kali ini mungkin saya bisa terima alasannya gitu ya, karena kalian mungkin belum terbiasa dengan sistemnya. Tapi lain kali supaya nanti kalian bisa bertanya gitu dan sesuai dengan apa yang kita bahas di minggu ini, silakan kalian baca. Namanya membaca itu tidak perlu semuanya membaca gitu ya, tapi sebagian kecil aja ada hal yang menarik menurut kalian ya silakan kalian baca, itu nanti bisa didiskusikan lebih jauh. Karena kalau misalnya kalian hanya mengharapkan dari tatap muka, saya pikir tidak akan cukup gitu, karena pengetahuan kalian pasti jauh lebih besar dari apa yang disajikan dalam perkuliahan. Kira-kira seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kontak sosial dan interaksi sosial. Ini merupakan 2 hal yang cukup penting ketika kalian atau kalian baik sebagai aktor pariwisata, baik hostnya atau guestnya yang terlibat di dalam kegiatan wisata, itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Kita akan melihat apa sih sebenarnya baik secara definisi maupun secara contoh. Nanti kalian bisa merefleksikan gitu kalau teman-teman kalian melakukan presentasi, apa sih sebenarnya kontak sosial, apa sih sebenarnya interaksi sosial, apa sih beda keduanya, dan bagaimana kita memahami gitu bentuknya dalam aktivitas pariwisata. Jadi kira-kira overview-nya akan seperti itu. Kemudian nanti di bagian akhir setelah teman kalian presentasi, kalian berhak bertanya, silakan bertanya. Untuk satu kelompok paling maksimal misalnya saya kasih waktu 40 menit gitu ya, itu maksimal kalau misalnya diskusinya sangat luar biasa. Tapi kalau tidak,
kurang dari itu tidak masalah, itu sudah termasuk diskusi. Kemudian nanti di akhir saya akan menjelaskan sedikit, saya akan memberikan pemahaman bagaimana kita melihat persoalan interaksi sosial dan kontak sosial, bagaimana kemudian ini menjadi sesuatu yang krusial untuk kalian pahami, baik sebagai orang yang mempelajari pariwisata, dan ini menjadi hal yang esensial dalam memahami aktivitas pariwisata itu sendiri. Di sini siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok berapa? Silakan. Ada dua kelompok, ada kelompok 14 dengan kelompok 6 kalau tidak salah. Saya sudah menerima satu kelompok, itu punya Vanessa ya, kelompoknya Vanessa sudah mengumpulkan materinya. Jadi saya sudah membaca apa yang akan disampaikan oleh kelompok Vanessa. Kelompok satunya saya belum menerima, jadi mungkin bisa di-upload aja, karena perjanjiannya kemarin kan 1 jam sebelum kelas minimal sudah ada gitu materi yang akan disajikan. Silakan mungkin kelompoknya Vanessa dulu. Terima kasih Mbak Runa. Sama-sama. Ya, selamat pagi Mbak Runa dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan tentang kontak sosial dan interaksi sosial dalam aktivitas wisata. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Gabriela Vanessa Mantas, Georgina Nadesia, Atifah Riza Syafira, dan ada Adinda Mutiara Syafa Rona Salsabila. Slide selanjutnya. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia tidak dapat terlepas dari interaksi dengan individu lain. Menurut Alkito, interaksi sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, menurut ahli Sukanto, proses interaksi terdapat 4 bentuk, yaitu ada cooperation atau kerjasama, persaingan atau competition, akomodasi atau accommodation, dan pertentangan atau konflik. Selanjutnya, selain bentuk, terdapat pula beberapa syarat atau aspek terjadinya suatu interaksi sosial. Salah satu aspek tersebut yaitu kontak sosial. Kontak sosial diartikan sebagai peristiwa terjadinya hubungan sosial antara individu satu dengan yang lain yang dapat terjadi baik secara fisik maupun simbolik. Menurut ahli Alford, dalam studi sosiologi dan psikologi, teori mengenai kontak sosial telah diakui sebagai salah satu pendekatan terbaik untuk menjelaskan hubungan antar kelompok. Sebagai satu cara untuk mencapai interaksi sosial, kontak sosial, khususnya antar kelompok, dianggap dapat menjadi cara yang efektif yang mengurangi prasangka satu sama lain. Paham mengenai kontak dan interaksi sosial ini ternyata cukup populer dan dapat diartikan dalam berbagai konteks, serta diaplikasikan dalam berbagai praktik, salah satunya pariwisata. Selanjutnya, kontak sosial dan interaksi sosial yang tadinya hanya diteliti dan dijelaskan secara general, akhirnya mulai didefinisikan dalam berbagai konteks, tak terkecuali pariwisata. Secara umum, kontak sosial dapat terjadi secara primer maupun sekunder. Kontak primer terjadi saat hubungan yang dijalankan dapat bertemu secara langsung atau bersentuhan fisik. Contoh kontak primer dalam pariwisata yaitu saat seorang wisatawan melakukan kontak dengan staf atau karyawan di suatu destinasi maupun warga lokal yang berada di sekitar destinasi tersebut. Sementara itu, kontak sekunder terjadi melalui perantara. Contohnya saat wisatawan memesan suatu kamar hotel melalui telepon. Selanjutnya, selain itu, kontak sosial dapat
sosial bersifat positif dan negatif. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah kepada kerjasama yang dapat mempererat kontak sosial. Sedangkan kontak sosial yang bersifat negatif mengarah ke suatu proses pertentangan yang malah memungkinkan untuk tidak terjadinya kontak sosial. Salah satu contoh kontak sosial positif dalam pariwisata yaitu bersatunya warga lokal dengan pengelola pariwisata demi mewujudkan kemajuan sektor pariwisata di suatu daerah. Sebaliknya, contoh kontak sosial negatif yang cukup sering dijumpai yaitu bentroknya warga lokal dengan wisatawan karena terjadinya perbedaan kepentingan dan budaya. Soal selanjutnya dijelaskan teman saya, Adinda. Berikutnya adalah kontak sosial tuan rumah turis atau yang bisa kita sebut sebagai tourist house social contact. Kontak sosial antara tuan rumah turis ini merupakan bentuk khusus dari kontak lintas budaya. Biasanya, dalam kontak sosial ini, wisatawan lebih memilih untuk tinggal di suatu destinasi untuk jangka waktu yang relatif pendek dan lebih terstruktur dengan tujuan untuk membedakan mereka dari kontak antar budaya yang lainnya seperti imigran atau pendatang sementara. Wisatawan dalam konteks sosial ini tidak perlu melakukan adaptasi dengan komunitas lokal dan biasanya mereka melakukan perjalanan dalam gelembung budaya kecil dari budaya asal mereka. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa wisatawan tetap bisa mengalami culture shock yang menarik bagi mereka, karena bisa saja culture shock tersebut malah memenuhi motivasi pencarian sensasi mereka. Selain itu, wisatawan memiliki posisi yang unik dalam masyarakat tuan rumah seperti sebagai orang asing atau petualang berdasarkan kemakmuran relatif yang dimiliki. Dengan demikian, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengamati atau meneliti komunitas tuan rumah dari perspektif wisatawan. Slide selanjutnya. Kemudian Cohen tahun 1972 mengembangkan tipologi turis menjadi 4 kali lipat sebagai dasar dari studi kontak sosial tuan rumah turis. Hal tersebut menjadi prinsip dasar pengelompokan 4 jenis wisatawan berdasarkan familiarity dari daerah yang akan dikunjungi serta tingkat pengorganisasian perjalanan wisatanya. Hal ini kemudian dibelokkan lagi dalam peran wisata yang dilembagakan dan peran wisata yang tidak dilembagakan. Dalam peran wisata yang dilembagakan, dapat dikatakan wisatawan melihat masyarakat lokal melalui tembok dinding karena gelembung lingkungan budaya asli mereka yang masih cukup kuat. Gelembung tersebut dianalogikan sebagai dinding pelindung yang mencegah risiko, ketidakpastian, ataupun kebaruan dari para wisatawan. Contohnya ada wisatawan massal terorganisasi dan wisatawan massal individu. Wisatawan massal terorganisasi yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal dengan fasilitas seperti yang dipenuhinya di tempat tinggalnya, dan perjalanannya itu selalu dipandu oleh pemandu wisata. Kemudian wisatawan massal individu yaitu wisatawan yang menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal. Kemudian jenis wisatawan pada peran wisata yang tidak dilembagakan biasanya lebih ingin terlibat dalam masyarakat lokal dan menikmati kegembiraan dalam perjalanan. Mereka mencari keunikan dan melakukan kontak langsung yang mendalam dengan masyarakat setempat. Dan contoh wisatawan ini adalah penjelajah dan gitar. Penjelajah merupakan jenis wisatawan yang melakukan perjalanan wisata dengan mengatur perjalanan wisatanya sendiri dan cenderung menyukai jenis perjalanan wisata yang mainstream. Dan juga penjelajah ini bisa juga memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal dan cenderung menghargai norma setempat dan juga memiliki tingkat interaksi tinggi dengan masyarakat lokal. Kemudian contoh wisatawan lain dalam jenis ini adalah drifter, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya dan biasanya melakukan perjalanan dalam jumlah kelompok yang kecil. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Atika. Selanjutnya, ada contoh studi kasus dalam kontak dan interaksi sosial yang terjadi pada wisatawan Hong Kong yang berpergian ke Cina. Cina telah lama menjadi tujuan wisata outdoor yang paling disukai penduduk Hong Kong. Menurut sensus dan statistik Hong Kong Department,
Proporsi perjalanan ke Cina dari keseluruhan perjalanan keluar untuk penduduk Hong Kong adalah 85% pada tahun 2014. Dari perspektif pariwisata Cina, Hong Kong adalah pasar sumber pariwisata terbesar. Pengunjung dari Hong Kong mewakili 60% dari total pengunjung masuk pada tahun 2014. Hubungan politik dan sejarah antara Hong Kong dan Cina Daratan telah mendapat perhatian yang meningkat dari seluruh dunia. Selanjutnya, berdasarkan tujuan dan intensitas kontak sosialnya, wisatawan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu dependen, konservatif, pengkritik, penjelajah, dan pencari ilmu. Contoh dari kelima jenis wisatawan ini dapat dijumpai dalam kasus pariwisata antara Cina dan Hong Kong. Yang pertama, yaitu dependence. Dependence sangat bergantung pada teman perjalanan mereka dan cenderung memiliki interaksi terbatas dengan penduduk sekitar. Contohnya, seorang informan perempuan asal Hong Kong yang menjadi narasumber dalam penelitian psikologi tulis dalam kontak sosial mengaku bahwa ia selalu berpergian ke Cina bersama teman-temannya dengan menggunakan paket wisata, sebab tidak tahu harus pergi kemana dan berbuat apa. Jenis wisatawan yang kedua adalah konservatif, yaitu wisatawan yang melakukan kontak dengan penduduk lokal secara dangkal atau terbatas, dan kontak interaksi ini dilakukan hanya untuk kebutuhan informasi. Contohnya, seorang informan asal Hong Kong mengaku bahwa ia melakukan kontak dengan penduduk lokal Cina saat menanyakan arah atau informasi mengenai desanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ayo. Untuk tipe wisatawan yang selanjutnya yaitu tipe pengkritik atau criticizers. Tipe ini tidak hanya berinteraksi dengan penduduk lokal untuk memperoleh informasi, melainkan juga mereka berharap untuk mengetahui lebih banyak terkait destinasi yang mereka kunjungi. Namun mereka masih terlepas dari komunitas lokal dan tidak benar-benar menyatu. Setelah melakukan kontak, mereka cenderung menunjukkan sikap campur aduk terhadap kontak tersebut. Hal ini bisa saja menimbulkan sensitivitas pada penduduk lokal. Salah satu contohnya yaitu saat sekelompok turis dari Hong Kong berkunjung ke Cina Daratan dan mengidentifikasi perbedaan antara kedua wilayah tersebut melalui lensa budaya mereka sendiri. Kemudian mereka membuat penilaian berdasarkan standar mereka sendiri. Hal ini dapat menimbulkan prasangka terhadap budaya penduduk lokal dan memperkuat budaya asli pengkritik. Tipe wisatawan yang keempat yaitu penjelajah. Wisatawan dengan tipe ini memiliki lebih banyak kontak sosial dengan penduduk lokal apabila dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Mereka sengaja melakukan interaksi dengan penduduk setempat dengan kontak mendalam agar lebih tahu mengenai kehidupan mereka. Kontak ini berdampak pada persepsi terhadap destinasi maupun tuan rumah di destinasi yang mereka kunjungi, baik secara positif maupun negatif. Setelah melakukan kontak, tipe penjelajah ini cenderung memiliki sikap campur aduk terhadap kontak dengan penduduk setempat. Selanjutnya, dan tipe wisatawan yang terakhir yaitu tipe belonging seekers. Tipe wisatawan ini memiliki karakteristik yang lumayan berbeda dari yang lain, yaitu berhubungan dengan penduduk lokal untuk tujuan sosial. Kontak yang mereka lakukan ini cenderung menciptakan rasa nyaman dan rasa senang. Mereka melakukan kontak dan interaksi yang mendalam dengan penduduk asli, bahkan bisa jadi ikut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari dan berteman dengan mereka. Hubungan yang erat ini menghasilkan sikap positif setelah kontak dan membuat mereka lebih menghargai budaya dan merasa terikat dengan destinasi yang mereka kunjungi. Di samping itu, kontak yang dilakukan oleh tipe wisatawan ini cenderung berdampak pada jangka panjang, khususnya dalam hal pertemanan. Salah satu contohnya yaitu saat seorang turis Hong Kong berkunjung ke daerah timur laut, ia bahkan sampai diundang oleh penduduk di sana untuk ikut merasakan tempat tidur dengan bata asli. Kontak yang menghasilkan interaksi yang kuat ini berdampak pada hubungan jangka panjang keduanya. Saat penduduk dari timur laut ini berkunjung ke daerah Hong Kong, mereka menghubungi si turis yang berteman dengan mereka tadi dan akhirnya memutuskan untuk bertemu. Hal ini membuktikan bahwa kontak yang mereka lakukan bersifat positif dan menghasilkan interaksi yang baik. Slide selanjutnya.
Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kontak dan interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali dalam industri pariwisata. Kedua konsep ini dibutuhkan dalam industri pariwisata untuk lebih memahami pola-pola kehidupan sosial setiap pelaku wisata dan bagaimana cara mereka menciptakan situasi yang kondusif saat berbagai pihak dalam suatu kegiatan wisata berinteraksi satu sama lain dengan mempertahankan batasan kontak dan tujuan yang mereka ingin capai. Mengingat bahwa pariwisata merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat terlepas dari kontak dan interaksi sosial, maka sudah saatnya kedua konsep ini lebih banyak dikaji dan dianggap penting melalui kacamata pariwisata. Slide selanjutnya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi hari ini. Slide selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak Runa dan teman-teman. Terima kasih Vanessa dan teman-teman. Ini materinya menarik sekali. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada yang mau bertanya? Silakan Helena. Izin bertanya Mbak Runa dan dari kelompoknya Nesya. Tadi kan dipaparkan bahwa ada wisatawan yang wisatawan itu sebagai pengkritik dan wisatawan tersebut memiliki sifat mengarah ke etnosentrisme, yaitu cenderung menilai kebudayaan orang lain menggunakan standar kebudayaan mereka sendiri. Apakah jika dari masyarakat lokal itu sendiri juga memiliki sikap seperti itu dan dari wisatawan juga memiliki seperti itu akan menimbulkan konflik dalam interaksi sosial dan jika menimbulkan konflik, bagaimana caranya dari masyarakat lokal itu sendiri maupun wisatawan sendiri untuk mencegah adanya konflik tersebut. Terima kasih. Terima kasih Helena. Pertanyaan menarik sekali. Gimana teman-teman yang tadi presentasi? Terima kasih Helena pertanyaannya. Sebelumnya memang mungkin pasti ada aja bentrok antara masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Tapi sebelum itu terjadi, biasanya ada pihak yang ikut turut andil dalam mencegah hal seperti ini, seperti pengelola wisata di situ, kemudian juga pemerintah daerah mungkin yang sebelum membuat kebijakan itu mereka akan komunikasikan dulu dengan warga lokal sehingga hal tersebut dapat terhindari. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih Nesya. Terima kasih Helena sudah cukup puas atau teman dari kelompok ini ada yang mau menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Helena? Sudah, Helena sudah cukup jawabannya? Sudah Mbak Runa atau mungkin Mbak Runa yang menambahkan? Mungkin nanti saya terakhir ya. Ini ada Hulda, silakan Hulda mau bertanya apa Hulda? Terima kasih Mbak Runa atas kesempatannya. Biasanya saya mau bertanya, jika sudah terjadi kontak sosial dan interaksi dalam wisata, apakah akan terjadi dampak bagi para wisatawan? Mungkin itu sudah pertanyaan saya. Gimana teman-teman? Ketika melakukan aktivitas wisata, apakah pertanyaan mungkin saya reformulasi gitu ya? Apakah kemudian mungkin tidak terjadi namanya kontak sosial dan interaksi sosial? Kemudian kalaupun misalnya itu benar tidak terjadi, gitu, apakah ada dampaknya terhadap wisatawannya ya Huda ya? Ya, terhadap wisatawannya atau tidak? Silakan.
Mungkin saya mau coba menjawab, Mbak. Boleh, silakan. Sebelumnya pasti sebagai manusia itu kita adalah manusia-manusia yang pasti mengandalkan satu sama lain. Dalam kegiatan wisata kita tidak bisa tiba-tiba datang dan punya hotel untuk stay. Misalnya kita di Bali kita udah punya hotel, jadi kita nggak bisa kontak atau interaksi sosial dengan orang lain. Jadi menurut saya pertanyaan tersebut agak tidak valid karena sebagai manusia pun dan dalam kegiatan wisata kita pastinya sama-sama membutuhkan orang lain untuk terjadinya suatu kegiatan tersebut. Apalagi dalam tempat pariwisata, misalnya kita mau kemana pasti kita pesan Grab atau maksudnya dari hal-hal kecil aja kita sudah membutuhkan orang lain untuk terjadinya kegiatan wisata. Jadi menurut aku kalau misalnya tidak terjadi kontak maupun interaksi sosial dalam hubungan pariwisata itu menurut aku nggak mungkin sih. Itu Mbak. Ini pendapat aku sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin, terima kasih. Terima kasih Leticia. Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang punya pendapat berbeda? Silakan. Yang di luar dari kelompoknya juga boleh. Delvian? Saya lagi Mbak Rena ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya setuju sama Georgie kalau dalam kegiatan wisata itu nggak mungkin nggak ada kontak sosial karena yang kayak backpacker yang kayak mandiri banget aja itu mereka butuh backpacker lain buat saling tukar informasi gitu, tukar informasi buat mana sih penginapan yang lebih murah, mana sih jalan-jalan yang memungkinkan mereka menemukan tempat wisata baru gitu. Terima kasih itu dari saya. Terima kasih Delvian. Ada lagi nggak yang punya argumen? Ini pertanyaannya Hulda cukup menarik gitu ya. Kita dibolak-balik untuk memahami sebenarnya ketika kita berwisata apakah benar kita bisa menghindari yang namanya kontak sosial dan interaksi sosial atau sebenarnya itu sudah melekat gitu. Karena tadi baik Delvian maupun Georgie bilang bahwa sebagai manusia itu ya pasti kita akan melakukan interaksi entah bentuknya. Kalau tadi di slide-nya kan ditampilkan gitu ya bahwa interaksinya ini bisa secara langsung, fisik ataupun simbolik. Ini bisa jadi salah satu kunci untuk menjelaskan argumen kalian. Ada yang lain nggak yang mau berpendapat? Silakan. Iswan. Silakan Iswan. Barcelona, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya sedikit menambahkan aja karena kan pariwisata itu kan dekat dengan industri hospitalitas ya Mbak, dekat dengan industri pelayanan. Walaupun mungkin adanya interaksi dengan sesama wisatawan yang lain, tapi pastinya akan ada interaksi antara host dan guest. Adanya interaksi antara tempat yang kita datangi dengan orang yang datang, baik dengan sesama individu maupun antar kelompok. Misalnya itu kayak kalau kita berada misalnya di hotel ataupun destinasi wisata pasti kan ada pelayanan-pelayanan yang akan kita dapatkan melalui perantara dari host dan tempat yang kita datangi. Jadi menurut saya ketika kita melakukan wisata itu sudah pasti ada interaksi yang kita lakukan. Karena kalau tidak ada bahkan wisata virtual pun yang dimana kita nggak bertemu langsung sama hostnya yang di tempat yang kita datangi, kita itu cuma bahkan kita nggak langsung datang di destinasi tersebut, itu juga ada interaksi yang terjadi antara guide-nya dengan wisatawan melalui perantara handphone tadi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Iswan. Satu lagi ada yang mau merespon Hilda? Ayo, silakan. Izin menambahkan sedikit. Tadi mungkin teman-teman semua udah merangkum juga. Cuman aku mau nambahin sedikit dari definisi yang UNWTO itu juga. Kalau pariwisata itu fenomena sosial budaya ekonomi yang melibatkan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin banget kalau misalnya di pariwisata itu nggak ada kontak sosial gitu. Soalnya dari kita mau berangkat aja mungkin kita udah melakukan kontak sosial. Misalnya kita mau naik kereta, kita udah melakukan kontak sosial sama tugas kelas. Terus misalnya kita sampai sana kita juga kan pasti disambut dan nggak mungkin untuk tidak terjadi kontak sosial itu kembali. Jadi kayak setiap kegiatannya mulai dari berangkat terus misalnya ada transisi terusnya ada
ke destinasinya sampai pulang lagi itu pasti akan ada kontak sosial. Terima kasih. Terima kasih. Ini Hulda, gimana Hulda? Menurut kamu, tadi teman-teman sudah menyampaikan gitu bahwa yang namanya ketika kita melakukan kegiatan wisata, kontak sosial dan interaksi sosial itu pasti terjadi. Dan itu disampaikan gitu ya tadi, bentuknya itu bisa secara langsung maupun tidak langsung, ada perantaranya kalau disampaikan oleh Iswan. Nah, perantara ini bisa dalam bentuk mobile phone, bisa dalam bentuk aplikasi, bisa dalam bentuk berbagai macam terkait dengan teknologi sekarang gitu. Artinya yang namanya interaksi dan kontak sosial itu pasti akan terjadi dalam aktivitas wisata. Ya, jangankan kita bicara aktivitas wisata gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari saja kita pasti akan melakukan kontak sosial, interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi terima kasih udah untuk pertanyaannya, karena kemudian kelas ini menjadi aktif gitu. Semua orang ingin berpendapat dan menunjukkan bagaimana sih sebenarnya posisi kontak sosial dan interaksi sosial dalam aktivitas pariwisata. Gitu. Nah, tadi menurut saya mungkin kita bisa kembali ke pertanyaan Helena. Ada yang mau merespon nggak selain Vanessa dari pertanyaan Helena? Maaf Mbak, pertanyaannya apa, boleh diulang? Ini jujur nih Isman, gimana Helena, boleh diulang nggak pertanyaannya seperti apa? Ya, teman-teman baru sekarang udah mulai fokus nih untuk mengikuti diskusinya. Silakan Helena diulangin pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu kan tadi ada berbagai macam tipikal dari wisatawan. Lalu salah satunya adalah tipikal wisatawan tengah hidup gitu. Nah, di situ juga disebutkan bahwa mereka itu masih membawa pemikiran etnosentrisme mereka di wisata tersebut, yang mana cenderung menilai kebudayaan orang lain sesuai dengan standar kebudayaan mereka. Lalu apakah dengan adanya pemikiran tersebut itu bakal berdampak atau menimbulkan konflik antara wisatawannya dengan masyarakat lokal, dan jika menimbulkan konflik, bagaimana caranya untuk mencegah konflik itu agar tidak terjadi seperti itu. Terima kasih Helena. Ini jadi pertanyaannya praktis gitu ya. Helena ingin mengetahui apabila orang datang, mereka punya konsep kebudayaannya sendiri, kemudian ada beberapa orang yang tidak mau tahu dengan budaya-budaya lain. Apakah kemudian ini menimbulkan konflik? Gitu. Tadi kan dijelaskan bahwa ada bentuk wisatawan yang memang spesifik gitu ya. Kemudian kalaupun menimbulkan konflik, bagaimana ya caranya untuk menanggulangi persoalan ini? Kira-kira seperti itu. Oh, Iswan, silakan Iswan. Gimana menurut kamu? Yang lain silakan ya. Ya. Ya, terima kasih atas kesabarannya. Menurut saya dulu bahwa sebenarnya salah satu penyebab konflik itu ya etnosentris tadi, karena adanya pemikiran bahwa kebudayaan sini yang paling benar nih. Kebudayaan kamu tuh nggak ada apa-apanya, apa yang kamu bawa itu nggak ada apa-apa, yang paling benar pokoknya punya apa gitu kan. Jadi itu menurut saya sudah menjadi salah satu penyebab konflik. Nah, mungkin di sini dari segi wisatawannya yang harus kita edukasi bahwa wisatawan adalah sebagai guest, sebagai tamu akan mendatangi suatu tempat di mana host komunitas tersebut mempunyai budayanya masing-masing. Jadi gimana caranya si wisatawan ini tuh bisa menghormati budaya-budaya yang ada pada destinasi tersebut, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tempat tersebut untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan. Menurut saya kalau misalnya wisatawan itu bisa menghargai, bisa menghormati apa yang mereka anut tanpa mencampur uruskan kebudayaan mereka dengan budayanya si host komunitas ini, menurut saya itu akan menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik. Mungkin di sini tuh memang perlu kayak diberikan edukasi kepada wisatawan, dan itulah kuncinya adanya tour guide. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Iswan. Ada lagi yang mau berpendapat? Nur. Terima kasih untuk atas kesempatannya. Saya setuju banget sama Iswan, karena terjadi konflik karena etnosentrisme itu ya, rata-rata karena wisatawannya itu kan. Jadi kayak
harusnya wisatawan tuh bisa bersikap terbuka, terus memahami, mengakui, menerima ada perbedaan gitu, karena perbedaan itu merupakan dari kekayaan kita gitu kan. Terus juga mungkin dari tuan rumahnya juga jangan terlalu membuat asumsi dulu gitu. Jadi kayak misalnya ada wisatawan seperti itu, ya udah kayak jangan terlalu harus ya udah dengerin aja itu sebenarnya, tapi ya di luar itu gitu. Terus selanjutnya juga dari tuan rumahnya mungkin bisa menghindari sikap untuk menghakimi gitu. Jadi kayak ya misalnya itu terjadi, biar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Cuman ya emang yang harus edukasi banget si wisatawan tersebut biar lebih menghargai menghargai budaya yang didatangi. Seperti sebuah pepatah kan, kalau dimana bumi dipijak kita lagi dijemput. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Anur. Ada lagi nggak yang mau merespon atau keberatan dengan apa yang disampaikan Anur dan Iswan? Gimana nih kelompoknya Vanessa? Ada yang mau menambahkan? Atau sepakat juga? Sepakat. Ya Helena, ini tadi sudah disampaikan Iswan dengan Anwar gitu ya, bahwa kemungkinan terjadi konflik dengan perbedaan budaya dalam aktivitas wisata maupun aktivitas kehidupan sehari-hari itu mungkin sekali terjadi gitu. Kemudian yang perlu dipikirkan bagaimana cara mengurangi etnosentrisme gitu, tadi Iswan menjelaskan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya dengan memberikan edukasi terhadap turisnya, bahwa yang namanya ketika kamu tadi Anur juga menyampaikan ada sebuah pepatah gitu, di mana kamu berpijak kemudian di sana kamu harus menjunjung kebudayaannya seperti apa gitu. Itu merupakan salah satu upayanya, tapi kemudian akan muncul pertanyaan lagi, bagaimana kita bisa mengedukasi begitu banyak turis dengan sudut pandangnya. Itu menjadi persoalan yang sulit gitu ya. Itu kita perlu punya satu rujukan kebijakan yang bisa melindungi hostnya itu akan seperti apa sih, bahwa yang namanya tadi mungkin teman-teman menjelaskan aktivitas wisata itu kadang-kadang memunculkan bubble nih dari para turisnya itu sendiri. Jadi mereka ketika datang itu ada bubble yang mereka tidak mau berinteraksi. Nah, bagaimana mencairkan bubble-bubble ini? Bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mau tidak mau kamu akan mengalami kontak sosial, kamu akan mengalami interaksi sosial, dan bagaimana kemudian bubble ini tidak terlalu menguatkan mereka gitu ya, bahwa mereka menganggap sebagai orang yang superior ketika datang. Itu persoalan yang perlu kita pikirkan nanti ke depannya untuk menghindari konfliknya seperti apa. Kemudian kita juga perlu melihat bahwa yang namanya tadi Iswan menjelaskan bahwa ada kebutuhan untuk mengedukasi dari pemandunya memberikan penjelasan bagaimana kebudayaan dari masyarakat di situ, bagaimana kemudian bersikapnya. Mungkin ini bisa salah satu alternatif gitu yang dilakukan secara personal. Tapi apakah ini akan efektif atau tidak, itu jadi persoalan yang lain. Karena ketika kita bicara turis, bentuk turis itu banyak. Ada yang turis individu yang mungkin bisa dilakukan pendekatan secara personal, tapi ketika kita bicara model mass tourism dengan turis yang begitu banyak, ada yang kadang-kadang mau mendengarkan pemandunya dan tidak, itu bagaimana gitu. Itu menjadi pertanyaan yang harus kita pikirkan lagi gitu. Bagaimana mengatasi kelompok-kelompok yang besar untuk mereka memahami ya bahwa kamu tuh bukan superior, bahwa kamu tuh ketika melakukan perjalanan ya sama superiornya dengan host yang kamu datangi gitu. Ini persoalan yang menjadi sangat menarik gitu ya untuk dikaji, untuk dipahami. Mungkin itu Helena respon dari saya sedikit terkait dengan pertanyaan kamu. Terima kasih Mbak Runa. Sudah cukup puas Helena? Sudah Mbak Runa. Sudah, oke, baik. Silakan. Udah pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kelompok ini, atau masih ada yang mau tanya? Bisa raise hand sekalian. 2 terakhir lah. Satu lagi boleh selain dulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Runa. Di sini hanya mau menanggapi pertanyaan dari Helena tadi dan penjelasan dari teman-teman tadi. Di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait video yang kemarin sempat saya nonton di TikTok, di mana ada seorang turis, orang bule yang dia sedang mengganggu
berikan kekerasan. Dan ada salah satu tulis budaya perempuan yang dia nge-stick video itu dan dia berkata bahwa dia tuh tahu bahwa orang Indonesia adalah orang di dunia yang paling ramah, dan di situ dia berkata bahwa setiap mereka semua yang datang turis dari berbagai negara yang datang ke Indonesia, pasti sebelum mereka datang itu mereka harus mempelajari budaya yang ada di Indonesia dulu, agar setiap mereka mau datang tidak terjadi konflik atau apapun itu. Contohnya seperti turis yang sedang mengganggu orang yang lagi sholat. Nah, terus menurut saya setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu wilayah itu harus mempelajari, emang harus dan itu pasti untuk mempelajari budaya di tempat tersebut. Nah, contohnya kayak di daerah saya sendiri itu, karena budayanya itu masih kental dan adat istiadatnya masih kental, jadi setiap turis yang datang ke wilayah saya itu harus dilakukan adat dulu untuk bisa berkunjung ke tempat wisata, agar tidak terjadi kayak, karena sering terjadi wisatawan yang hilang dan nanti ditemukan setelah beberapa minggu setelah dia lakukan adat, baru wisatawan itu bisa ditemukan kembali. Jadi itu menurut saya pendapat saya sendiri, wisatawan yang berkunjung ke tempat apapun dan di daerah manapun harus mempelajari adat dan istiadat dan budaya di suatu daerah tersebut. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Mbak Rodi. Terima kasih, Hulda. Ya, ini ada hal menarik yang disampaikan Hulda gitu ya, bahwa ketika orang akan berpergian, pada dasarnya dia akan mencari informasi terkait dengan daerah itu bisa dapat. Kalau dulu zaman saya Lonely Planet gitu, itu salah satu buku acuan yang paling penting gitu. Kalau sekarang kan banyak sosial media, secara tidak langsung ya mereka mengalami kontak sosial gitu, mereka sudah terpapar dengan budaya yang ada di satu masyarakat. Tadi Hulda menjelaskan bahwa ada di TikTok gitu orang yang ketika datang mereka sudah belajar dulu sebenarnya ketika mereka, tapi kemudian apakah pembelajarannya ini bisa benar-benar masuk ke dalam diri mereka itu sebagai upaya atau tidak, itu jadi pertanyaan yang berbeda gitu ya Hulda. Tapi ada upaya-upaya untuk mengetahui bagaimana sih cara hidup masyarakat yang akan didatangi oleh mereka. Kemudian ada hal yang menarik yang disampaikan Hulda, bahwa ternyata ketika orang datang itu ada proses ritual gitu ya, ada proses upaya untuk membuat orang yang datang ini menjadi bagian dari masyarakatnya, menjadi bagian yang tidak asing gitu. Nah, ini mungkin tidak di semua tempat terjadi hal seperti ini, dan kalau kita bicara dalam konteks destinasi wisata yang memang sudah terbuka atau sudah lebih banyak dikunjungi gitu ya, upaya-upaya ritual ini mungkin tidak akan senampak di daerah-daerah yang seperti di tempatnya Hulda, seperti di Kalimantan gitu, untuk menyatukan bahwa tidak ada lagi orang asing. Tapi ini jadi catatan kita bahwa bentuk penerimaan dari para hostnya itu sendiri ada bermacam-macam, dan salah satunya itu menggunakan kultur mereka gitu. Bagaimana kemudian mereka menerapkan ide, pemahaman, nilai mereka untuk membuat orang yang datang itu menjadi bagian dari mereka, membuat orang-orang ini tidak lagi asing. Jadi ini mungkin sesuatu yang menarik gitu ya buat teman-teman yang kalau mungkin dari kalian lebih banyak yang berkunjung ke satu tempat yang ramai tanpa perlu ada ritual gitu, tapi ternyata di tempat-tempat lain itu jadi sesuatu prosesi yang sangat penting gitu untuk baik untuk host maupun untuk guestnya yang datang ke sana. Itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Ada satu pertanyaan terakhir terkait dengan apa yang disampaikan kelompok ini. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita apresiasi dulu untuk teman-teman yang sudah presentasi dan juga yang sudah merespon, sudah bertanya, membuat kalian jadi dapat pemahaman gitu ya mengenai pokok bahasan hari ini. Sekarang kita lanjut ke kelompok kedua ya. Terima kasih untuk teman-teman kelompok pertama, presentasi dan jawabannya sangat menarik. Silakan kelompok kedua, kelompoknya Lisa kalau tidak salah ya. Silakan.
Oke, baik, selamat pagi Mbak Runa dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 14 dengan anggota yang pertama Lisa Dinuti, 2 Maria Karina, ketiga Diva Nurwairi, dan yang keempat Siti Nurresmi. Pada hari ini akan mempresentasikan tentang kontak sosial dan interaksi sosial dalam aktivitas wisata. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan definisi dari kontak sosial. Secara etimologi, kontak sosial berasal dari bahasa Latin yaitu cum atau cum yang berarti bersama-sama dan tangere yang berarti menyentuh. Sehingga kontak sosial dapat diartikan sebagai menyentuh secara bersama-sama. Dalam sosiologi, kontak sosial adalah hubungan setiap pihak dalam berinteraksi, baik dengan berbicara, tatap muka, maupun bersalaman. Akan tetapi, seseorang juga dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, seperti berbicara, untuk bisa mungkin slide-nya boleh digeser dulu ke slide yang kontak sosial. Maaf, ini udah ganti belum ya? Belum. Mungkin bisa di stop screen dulu terus kamu share lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Coba di slide sebelumnya. Yuk, saya lanjutkan.
Seseorang juga dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, seperti berbicara melalui telepon, radio, surat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak sosial. Bahkan, kemajuan teknologi juga dapat mengubah pengertian kontak sosial itu sendiri, yaitu tidak harus terjadi melalui sentuhan fisik. Kontak sosial ini merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial di dalam masyarakat. Dalam gejala sosial, tidak harus menyentuh atau terjalin lewat suatu hubungan fisik, tetapi bisa juga hanya dengan tersenyum, menulis, maupun membaca pesan dari orang lain. Slide selanjutnya. Ada beberapa jenis kontak sosial. Yang pertama, primer. Terjadi dengan bertatap muka langsung dalam lokasi yang sama, ketika seseorang melakukan suatu pembicaraan secara langsung. Yang kedua, sekunder. Dilakukan dengan menggunakan bantuan alat komunikasi atau perantara yang menghubungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Lalu kontak antar kelompok yang biasanya berkaitan dengan kepentingan dan juga tujuan yang sama. Dan kontak antar individu yang terjadi pada lingkungan sekitar, baik kepentingan bersama maupun hanya bertemu dan melakukan pembicaraan. Selanjutnya ada kontak individu dengan kelompok. Misalnya kelompok masyarakat yang mengundang seseorang untuk menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut. Lalu ada kontak sosial kelompok dengan individu. Contohnya, ada suatu kelompok masyarakat berkunjung ke tokoh maupun orang yang didoakan pada suatu daerah. Lalu ada kontak sosial langsung yang dilakukan secara langsung, tidak menggunakan perantara, dilakukan secara bertatap muka di tempat dan waktu yang sama. Lalu ada kontak sosial tidak langsung yang dilakukan dengan menggunakan suatu perantara dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya ada kontak sosial positif, yang berarti kontak sosial dengan tujuan yang baik serta memberikan dampak positif setelah melakukan suatu hubungan. Dan yang terakhir ada kontak sosial negatif, yang berarti melakukan kontak sosial dengan tujuan suatu tindakan kejahatan atau merencanakan suatu kegiatan yang merugikan orang lain. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menulis tentang interaksi sosial. Jadi ini ada pengertian interaksi menurut Setiadi dan kawan-kawan. Interaksi ini menurut Setiadi dan kawan-kawan, interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Pada dasarnya, manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari hubungan satu dengan yang lain, di mana kelakuan antar individu saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Lalu kami menunjukkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik aksi-aksi oleh manusia sebagai makhluk sosial dengan sesamanya maupun lingkungan sosialnya. Nah, berbicara mengenai interaksi sosial tentu tidak akan lepas dari interaksi lintas budaya, karena setiap individu pasti memiliki perbedaan latar belakang sosial budaya masing-masing, bahkan dalam unit sosial terkecil seperti keluarga. Selanjutnya ada syarat dan penyebab terjadinya interaksi sosial. Untuk terjadinya interaksi sosial harus ada beberapa syarat yang dimiliki, antara lain kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu merupakan bentuk tindakan atau aksi yang pertama terjadi untuk selanjutnya dapat mewujudkan terjadinya interaksi sosial. Kontak dalam ruang sosial tidak berarti harus bertatap muka, face-to-face, namun juga dapat melalui perantara seperti telepon atau surat. Syarat yang kedua itu komunikasi, merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Penafsirannya bisa dalam bentuk pembicaraan langsung maupun tidak langsung, seperti menggunakan bahasa isyarat, gestur, ataupun gerak tubuh tertentu. Lalu faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya interaksi sosial itu ada faktor sugesti, identifikasi, imitasi, dan simpati. Sugesti sendiri merupakan pengaruh pandangan yang diberikan satu pihak ke pihak lain.
Jadi nanti ada proses mengaruhi dan menerima. Pengaruh di sini adalah pengaruh fisik. Yang kedua, identifikasi. Dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Umumnya yang diidolakan. Jadi misalnya mengubah cara berpakaian, model rambut, makeup, biar mirip sama seseorang. Yang ketiga, imitasi. Merupakan tindakan meniru orang lain baik dari sikap dan tingkah lakunya maupun penampilan fisiknya. Dan yang terakhir ada simpati, itu merupakan perasaan tertariknya seseorang dengan orang lain sehingga ingin mengikuti pihak lain tersebut untuk semakin memahaminya. Materi selanjutnya tentang hubungan kontak dan interaksi sosial dengan pariwisata akan dijelaskan oleh Maria Petani. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk menjelaskan tentang kontak sosial dan interaksi sosial dengan hubungannya dengan pariwisata. Kalau saya tuh tulisan belum kelihatan, tinggal di next tuh. Iya, udah, makasih bisa. Kita sama-sama tahu bahwa pariwisata merupakan perjalanan seseorang di luar kebiasaannya untuk sementara waktu. Dalam pelaksanaannya, tentu saja pariwisata dan interaksi sosial merupakan satu kesatuan, karena saat melakukan perjalanan, kita akan menjumpai banyak orang di destinasi wisata. Adapun terdapat tiga bentuk interaksi yang terjadi antara wisatawan dan masyarakat lokal menurut Dekat, yaitu yang pertama ada interaksi untuk transaksi wisata. Interaksi ini adalah interaksi yang paling umum terjadi antara wisatawan dengan para pekerja di bidang wisata. Jadi para pekerja yang dimaksud ini kayak karyawan di hotel, terus pemandu, karyawan yang ada di destinasi wisata, atau penjual souvenir dan lain-lain. Interaksi ini cenderung berlangsung singkat apabila tujuannya hanya pada kesatuan transaksi. Nah, untuk salah satu contohnya adalah interaksi antara wisatawan dengan penjual souvenir di salah satu destinasi wisata. Mungkin bisa slide selanjutnya. Yang kedua adalah interaksi di atraksi wisata yang sama. Interaksi ini terjadi saat wisatawan bertemu masyarakat lokal yang bekerja di suatu atraksi wisata. Adapun yang dimaksud dengan non-pekerja adalah masyarakat yang tidak bekerja di bidang pariwisata atau biasa kita sebut masyarakat umum gitu. Motivasi yang melatar belakangi interaksi ini adalah keinginan untuk bertemu orang baru dan menjalin pertemanan, keinginan melakukan hubungan romantisme dan lain-lain. Lanjutnya. Untuk yang kedua ini, interaksi ini menghasilkan interaksi dengan intensitas rendah ataupun tinggi sesuai dengan motivasi dan sikap pada saat interaksi tersebut. Yang ketiga adalah interaksi untuk bertukar informasi. Pada bentuk interaksi ini, pelaku interaksi adalah wisatawan dengan masyarakat lokal, baik pekerja maupun non-pekerja, demi mendapatkan informasi baik tentang pariwisata ataupun informasi pribadi. Interaksi ini berlangsung singkat apabila hanya bertujuan untuk mendapatkan informasi saja dan dapat berlangsung di jalan atau tempat makan, toko souvenir dan lain-lain. Contohnya adalah wisatawan yang menanyakan arah kepada tukang becak di jalan. Selanjutnya. Ada banyak hal yang mempengaruhi intensitas interaksi sosial pariwisata, antara lain yang pertama ada tujuan interaksi. Intensitas suatu interaksi tergantung dari apa tujuan interaksi tersebut. Sebagai contohnya itu, kalau misalnya interaksi yang berorientasi layanan, seperti saat sedang di hotel ataupun tempat makan, hal tersebut akan menghasilkan intensitas yang cenderung rendah atau intensitas yang singkat. Sedangkan jika suatu
interaksi berorientasi atas dasar rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu destinasi budaya atau bahkan hal yang bersifat pribadi, maka akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Yang kedua adalah pengalaman perjalanan wisatawan. Intensitas suatu interaksi dipengaruhi oleh pengalaman perjalanan wisatawan. Jika wisatawan memiliki pengalaman dengan banyak perjalanan ke berbagai destinasi, maka akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Sedangkan jika wisatawan memiliki pengalaman dengan sedikit perjalanan atau bahkan tidak memiliki pengalaman apapun, maka akan menghasilkan intensitas yang rendah atau singkat. Yang ketiga adalah karakter atau sifat wisatawan. Intensitas suatu interaksi juga dipengaruhi oleh karakter atau sifat wisatawan. Wisatawan yang memiliki sifat pendiam atau introvert cenderung memiliki intensitas interaksi yang rendah, karena mereka kurang bisa dibilang pemalu atau mungkin kurang suka untuk bersosialisasi. Sebaliknya, jika wisatawan yang memiliki sifat ramah, ekstrovert, mungkin rasa ingin tahu yang tinggi juga, dan lain-lain, cenderung memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan tuan rumah atau masyarakat lokal karena mereka cenderung untuk suka bersosialisasi. Yang keempat adalah kompetensi bahasa. Jika wisatawan memiliki kemampuan bahasa negara atau kota tujuan wisata, maka intensitas interaksi sosial akan menurun. Karena mereka memiliki satu pemahaman yang sama. Yang kelima adalah lama tinggal di suatu destinasi. Wisatawan yang tinggal di kota atau negara tujuan lebih lama akan menghasilkan intensitas interaksi sosial yang tinggi. Dan yang terakhir, ukuran kelompok perjalanan. Wisatawan yang melakukan perjalanan bersama dalam satu kelompok akan cenderung memiliki intensitas interaksi yang rendah, karena wisatawan tersebut akan banyak berkomunikasi dengan kelompoknya sendiri daripada dengan masyarakat lokal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Ini ada dampak sosial budaya, interaksi wisatawan dan masyarakat lokal. Ada efek demonstratif, perubahan nilai-nilai, pembelajaran budaya, serta budaya pariwisata. Yang pertama, efek demonstratif itu adalah perubahan nilai, sikap, dan perilaku suatu masyarakat akibat dari kunjungan wisatawan ke daerahnya. Apalagi kalau ada interaksi dengan wisatawan tersebut. Nah, efek demonstrasi ini dipandang memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi negatifnya, interaksi sosial bisa menyebabkan imitasi budaya asing yang perlahan-lahan dinilai dapat menghilangkan keaslian budaya lokal. Namun ada juga beberapa kelompok masyarakat yang menganggap itu sebagai bentuk modernisasi, sebagai sebuah perubahan yang bisa mendukung pertumbuhan dalam sektor pariwisata. Selanjutnya, perubahan nilai-nilai. Nah, imitasi yang merupakan akibat efek demonstrasi tadi juga bisa mengarah ke perubahan nilai sosial budaya masyarakat lokalnya. Misalnya, budaya tersebut dan naturalistik. Lalu ada perubahan persepsi hubungan antara tua dan wanita. Itu mengubah cara pandang masyarakat lokal yang menganggap saja diterimanya untuk hubungan tua dan wanita tidak harus mutlak diresmikan dalam pernikahan. Misalnya, tinggal bareng tapi belum menikah. Terus, selanjutnya ada berkurangnya sikap tunggang rasa dan menghargai di antara masyarakat pekerja wisata saling berlomba dalam menuntut keuntungan demi penjualan produk wisata. Dampak yang ketiga ada pembelajaran budaya. Ketika ada interaksi antara wisatawan dengan masyarakat kota, mereka dapat belajar kebiasaan dan budaya lain, lalu berusaha saling menghormati perbedaan tersebut. Pembelajaran budaya ini dapat menjembatani perbedaan yang ada di antara dua budaya yang ada pada wisatawan dan masyarakat lokalnya. Lalu dampak yang terakhir ada budaya pariwisata. Jadi budaya pariwisata itu adalah budaya yang muncul berdasarkan kebutuhan wisatawan. Dia muncul untuk memenuhi aktivitas wisata. Misalnya, pertunjukan wayang kulit yang biasanya bisa dilakukan sampai 7 jam dari malam sampai subuh, tapi karena aktivitas pariwisata itu bisa dipadatkan jadi 2 jam saja.
Terima kasih Lisa. Kemudian lanjut ke contoh penerapan kontak dan interaksi sosial dalam pariwisata. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jika terjadi kontak dan interaksi sosial, maka di dalamnya akan ada komunikasi antara pihak satu dengan yang lain. Di sini, untuk Sukanto, berdasarkan komunikasi adalah proses ketika seseorang memberikan tafsiran perasaan atau perilaku orang lain yang berwujud seperti pembicaraan maupun sikap. Kemudian, orang yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain. Komunikasi ini juga dapat bersifat positif atau negatif. Komunikasi yang bersifat positif akan mengarah pada kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu ketidaksepakatan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. Penerapan bersifat positif berupa kerjasama masyarakat dalam sebuah pariwisata yang menjadi pemegang peran terkuat dalam memajukan perkembangan pariwisata, sehingga para masyarakat di sini diharapkan mampu saling bahu-membahu untuk terus mendukung dan membantu perkembangan serta perkembangan pariwisata. Kemudian yang bersifat negatif yaitu munculnya persaingan karena ketidaksepakatan antar pihak satu dengan pihak yang lain. Pada dasarnya, persaingan masyarakat pada daerah pariwisata sudah sangat umum untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, sebuah daerah pariwisata seharusnya memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga persaingan masyarakat yang terjadi dapat berjalan menjadi sebuah motivasi untuk membangun kawasan pariwisata yang nyaman dan ramah bagi pengunjung atau wisatawan. Jadi, persaingan ini tidak mesti ke arah negatif, namun juga bisa ke arah positif. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang mau bertanya? Kan yang bertanya, oh ada dua ya sudah. Ini Anabulus ya. Silakan. Asti, ya ada tiga. Mungkin mulai dari Asti, Aulia, kemudian Dina. Silakan Asti. Ya, baik, baru mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Yang nanya boleh on cam nggak biar saya hafal mukanya gitu. Selamat pagi teman-teman semua. Saya izin bertanya mengenai perubahan kontrak interaksi sosial kepada turis asing yang berpengaruh terhadap citra negara Indonesia. Karena yang saya ketahui itu kan banyak kasus pelecehan terhadap turis asing wanita ya Bu, oleh warga lokal. Nah, kalau dari ketika turis melakukan pelecehan mungkin dapat diedukasi oleh tour guide-nya. Nah, bagaimana cara mengedukasi warga lokalnya agar turis asing wanita berkunjung ke Indonesia itu merasa aman? Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas mengenai pertanyaannya? Jadi Asti bertanya bahwa interaksi atau ketika ada orang yang datang ke satu destinasi wilayah itu mungkin sekali untuk mengalami kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya. Salah satunya adalah pelecehan seksual. Mungkin ini kasusnya juga banyak teman-teman ketahui di mana-mana gitu, dan ketika yang melakukan itu adalah atau korbannya adalah orang lokal, itu ada upaya edukasi gitu. Sementara ketika yang datang ini bagaimana kondisinya akan seperti apa, bagaimana untuk melindungi mereka, bagaimana untuk mengedukasi orang-orang di sekelilingnya untuk menciptakan ruang yang aman gitu kali ya Asti kira-kira. Mungkin di sini saya mencoba menjawab, tapi mungkin kalau teman-teman dari kelompok 14 atau bahkan teman-teman dari kelompok yang lain memiliki jawaban yang sama atau mungkin mau menambahkan atau ada yang beda, mungkin bisa ditambahkan aja.
Jadi kalau menurut saya bagaimana mengedukasi masyarakat lokal itu mungkin kita harus meminta bantuan dari pihak swasta. Misalnya nih kayak di suatu destinasi wisata, kan mereka pasti akan melibatkan masyarakat lokalnya. Yang mengedukasi menurut saya itu adalah dari pihak destinasi wisatanya itu atau bahkan dari pihak pemerintah. Karena kan kalau hal seperti itu kan sebenarnya juga menurut saya agak susah ya, karena kayak gitu kan berasal dari pemikiran diri kita. Jadi kok jadi kita nggak sadar, terus itu kan susah. Dan yang kedua mungkin juga dikasih pemahaman bahwa nggak semua orang tuh budayanya sama. Karena turis kan dari turis asing, mungkin kita bisa melihat mungkin cara berpakaian yang berbeda. Itu mungkin bisa dikasih pemahaman dari atraksi dari destinasi wisata itu sendiri, dari pihak pengelola atau bahkan dari pemerintah. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Bisa menambahkan Mbak dan kelompok Mbak, boleh? Ini anak boleh kita tutup aja ya sebentar itu. Jadi kita diskusi aja, boleh top stream bisa, silakan Isma. Sebelumnya saya setuju sekali dengan pendapat dari kelompok yang presentasi tadi dari Maria Karina. Saya hanya ingin sedikit menambahkan, mungkin masalah pelecehan seksual ini masalah yang menurut saya bahkan susah mendapatkan solusi dari pemerintah Indonesia sendiri. Itu belum ada kebijakan yang benar-benar melindungi korban. Jangankan turisnya, wisatawannya, bahkan ketika ada korban dari masyarakat lokal pun, itu kadangkala susah sekali mendapatkan perlindungan. Belum ada peraturan yang benar-benar jelas yang bisa melindungi korban. Malahan di Indonesia kadangkala korban itu merasa udah jadi korban, malah merasa menjadi tersisihkan oleh masyarakat, malah mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat lagi. Jadi kayak yang mereka dapatkan itu double gitu. Jadi mungkin menurut saya di sini tuh dari sisi pemerintahnya, bagaimana bisa pemerintah melindungi baik dari masyarakat lokalnya maupun dari wisatawannya, di mana pemerintah bisa membuat peraturan yang jelas, peraturan yang benar-benar mengikat akan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Karena ini benar-benar menjadi permasalahan yang benar-benar luas, tidak hanya di pariwisata. Kita sering kali melihat adanya kasus pelecehan seksual yang bahkan susah sekali ditemukan solusinya, dan ditambah malah korban yang udah jadi korban ini malah kayak tambah kena mental gitu dari lingkungan yang kurang kondusif, lingkungan yang kurang mendukung, yang kurang mendapat support, bahkan dari keluarganya sendiri. Mungkin yang dari saya. Terima kasih Ustaz. Ada yang mau nambahin? Satu orang lagi mungkin, silakan. Anur mau tanya atau mau menambahkan? Mau menambahkan sedikit. Mungkin menambahkan sedikit lah teman-teman. Jadi kalau menurut saya misalnya terjadi pelecehan seksual, mungkin sebagai korban kita harus mulai misalnya catcalling pertama. Nah misalnya kita di catcalling, kita harus ya udah diabaikan. Terus misalnya udah di catcalling terus dia mau melakukan hal yang lebih gitu. Nah mungkin kita bisa cari tempat yang lebih aman biar terhindar dari bahaya itu. Terus selanjutnya misalnya kita udah terjadi tindakan yang sudah mengenakan pada kita harus buat buktinya gitu. Jadi kayak misalnya ada sakaran gitu kan atau apa, mungkin kita bisa foto, dan setelah itu mungkin kita bisa bantu ke pihak medis sama hukum. Nah walaupun kita tahu sendiri hukum di Indonesia itu kurang mendukung untuk kita terlindungi, namun gak apa-apa, kita kumpulkan dulu bukti-bukti yang kita dapat, terus kita ajuin juga ke hukum gitu. Misalnya kita punya bukti yang kuat, insya Allah hukum juga pro pada kita. Terus mungkin selanjutnya misalnya kita traumatis gitu kan, kadang-kadang kalau misalnya terkena pelecehan seksual itu traumatis, kita bisa minta bantuan dukungan dari teman atau keluarga biar kita bisa kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih
mungkin bukan kadang-kadang ya, trauma pasti gitu. Ya, Delvian mau menambahkan atau bertanya? Ya, mau menambahkan dikit aja. Tadi saya kebetulan udah dirangkum sama Anur sama Isman, jadi saya mau menambahkan dikit. Mungkin yang paling ampuh itu menurut saya tuh hukumnya ya Mbak, tapi karena hukumnya di Indonesia yang kayak kata Anur tadi, kata Isman juga tadi, biasanya korban malah jadi tersiksa. Kayak kan kalau misalnya wisatawan turis dari luar kan biasanya kan emang budayanya beda ya dari di Indonesia, jadi kayak dikasih lihat aja bajunya aja kayak gitu, kayak mengundang gitu kan, padahal kan ya nggak mengundang, emang budayanya aja yang beda. Jadi menurut saya yang paling ampuh tuh hukumnya sih. Terus juga kalau misalnya di era sekarang ini kan ampuh juga di viralin gitu ya Mbak, dia dapat sanksi sosial yang bisa buat dia takut, bisa buat dia kayak juga gitu. Terus juga dari saya, makasih. Terima kasih Delvian. Pasti kira-kira jawabannya sudah cukup memuaskan belum? Artinya kalau dari, saya boleh merangkum sedikit gitu ya, teman-teman berpikir bahwa stakeholders atau aktor-aktor ini seharusnya bekerja sama, apalagi terkait dengan persoalan kekerasan baik kekerasan seksual ataupun kekerasan yang lainnya, bahwa mereka sudah punya edukasi yang baik, bahwa ada peranata hukum yang akan melindungi orang-orang yang melakukan perjudian gitu ya, orang-orang yang melakukan aktivitas wisata. Nah ini bisa jadi salah satu kontrol yang cukup baik gitu. Jadi artinya di dalam tataran kebijakan kita punya payungnya, kita punya upaya untuk melindungi siapapun yang datang ke Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian di tingkat lokalnya, sekarang saya sangat paham bahwa generasi kalian ataupun generasi-generasi di bawahnya sudah mulai aware mengenai yang namanya kekerasan seksual, bentuknya seperti apa. Nah, edukasi juga menjadi sesuatu yang penting gitu. Artinya bahwa pemahaman mengenai kekerasan ini harus diajarkan sejak awal. Nah, ini menjadi persoalan yang mungkin bisa berangkat dari lingkup yang paling kecil, lingkup keluarga, bagaimana kemudian orang-orang diberikan pemahaman bahwa bentuk kekerasan itu bisa beragam, bahkan dengan memanggil-manggil itu bisa jadi bagian dari kekerasan gitu, bentuk kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan yang lainnya gitu, dan bisa berdampak lebih parah daripada itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana situasi sekarang itu menjadi sangat sulit gitu, apalagi ada perbedaan nilai antara generasi orang-orang tua kita dengan generasi kita sekarang atau generasi kalian, di mana mereka menganggap bahwa yang namanya catcalling, manggil orang cantik itu bukan sesuatu hal yang dianggap melecehkan gitu. Artinya kan ada perbedaan nilai, perbedaan pemahaman. Nah, bagaimana sih kita berupaya untuk melakukan negosiasi ini? Artinya ketika kita membuat ini menjadi viral, ya hanya generasi kita yang aktif dalam sosial media yang tahu, tapi gimana generasi-generasi boomers, generasi yang lahir tahun 70-an memahami persoalan ini gitu. Ini jadi persoalan yang tidak hanya dalam lingkup pariwisata gitu, kasusnya juga bukan hanya turis asing, tapi masyarakat kita sendiri juga mengalami gitu. Ini jadi hal yang perlu kita pikirkan bersama, atau ketika kalian terlibat dalam pembentukan kebijakan terkait dengan aktivitas pariwisata, ya kalian harus aware dengan urusan sosial seperti ini, urusan interaksi sosial dan kontak sosial yang tidak melulu berakibat kepada hal yang positif gitu, bisa jadi sesuatu yang negatif, dan contohnya tadi sudah diberikan oleh Asti. Itu sih Asti sedikit rangkuman saya, bahwa ternyata persoalannya bukan hanya bagaimana kita menciptakan situasi yang aman, tapi bagaimana kita memunculkan persepsi yang sama gitu dalam berbagai macam generasi manusia yang ada sekarang. Gimana Asti, apakah sudah cukup puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup puas Mbak atas penjelasan yang teman-teman paparkan dan berterima kasih. Terima kasih Mbak dan teman-teman. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Aulia, silakan. Ya, kalau suaraku udah kedengeran? Sudah. Jadi kan sesuai tadi yang udah dipresentasikan, itu tuh ada dampak sosialnya. Itu pasti ada yang positif dan negatif, terutama yang tadi efek administratif itu sendiri. Nah, kan dampak negatifnya itu budaya lokal jadi lebih gampang tergerus, bahkan hilang kadang. Tapi di lain sisi, kos itu harus tetap terbuka kepada wisatawan. Itu gimana caranya supaya nggak hilang, tapi kita juga nggak dianggap
ibarat katanya nggak mau punya pemikiran open minded atau kolot. Baik, terima kasih Aulia. Menarik nih pertanyaannya, silakan. Jadi proses yang namanya menjadikan satu wilayah sebagai wilayah wisata itu selalu ada kaitannya dengan pengaruh globalisasi gitu ya. Bagaimana orang bisa keluar masuk, bagaimana kemudian budaya itu pasti akan bertemu. Mungkin tidak harus bercampur, tapi bisa jadi punya kekuatan budayanya masing-masing. Tapi kemudian bagaimana mengontrolnya supaya salah satu tidak mengalami, kalau tadi Aulia bilang tergerus gitu ya, bagaimana kemudian bisa menunjukkan bahwa ya dalam pariwisata itu bisa beragam macam budayanya, bagaimana kemudian masyarakat juga tidak perlu mengikuti gitu apa yang pengaruh dari globalisasi itu. Jadi bukan menjadi diri mereka sendiri, tapi mereka berubah untuk hanya kepentingan pasar gitu. Kira-kira seperti apa pendapat teman-teman? Kalau menurut saya ya itu sih, kalau kita tuh kalau kayak tadi kan kayak bikin budaya pariwisata yang untuk mendukung pariwisatawannya itu kalau saya berbeda, tapi itu harus tetap memegang nilai-nilai dari budayanya biar nilai-nilai aslinya tuh nggak luntur gitu. Terus kalau misal dari wisatawannya minta kayak semakin aneh-aneh, kita tuh harus berani menolak gitu biar nggak hilang. Jadi kita bisa berinovasi tapi tetap harus memegang nilai-nilai budaya. Konkretnya gimana, Lisa? Kira-kira apa sih tindakan yang bisa kita ambil gitu untuk tetap membuat budaya kita itu tetap kuat tanpa harus tergerus? Kira-kira situasi seperti apa yang bisa mendukung hal ini? Adit mau bantuin? Terima kasih atas kesempatannya Mbak Runa, dan izin menambahkan dari Elisa juga terkait dengan inovasi ataupun bahasanya inovasi ya, terkait permasalahan yang ditanyakan oleh Aulia. Saya menarik sebuah contoh konkret dari desa Baduy Luar yang mana mengangkat sebuah konsep wisata yang memiliki sebuah tingkat resiliensi terhadap kulturnya yang benar-benar mampu menghadirkan kekuatan dari budayanya sendiri, sehingga dampak dari budaya yang dibawa oleh wisatawan dapat diminimalisir, dan juga ada dampak positif dari mungkin salah satunya pencemaran lingkungan yang terjadi di Baduy Luar, yaitu Sabah Budaya Baduy, di mana Sabah Budaya Baduy ini dari pihak Baduy telah menyusun sebuah bahasanya peraturan konkret terkait bagaimana wisatawan datang berkunjung ke Baduy Luar, dan dalam Sabah Budaya Baduy ini para wisatawan bukan diartikan sebagai wisatawan itu sendiri atau wisatawan pada umumnya, namun wisatawan dijadikan sebagai kerabat yang mengunjungi orang-orang di Baduy, sehingga akan tercipta sebuah mungkin rasa untuk saling menghormati akan budaya dari Baduy itu sendiri. Namun hal tersebut bisa dijadikan contoh untuk pelaksanaan terutama desa-desa wisata di Indonesia lainnya, dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Runa. Terima kasih Adit sudah memberikan contoh gitu ya, contoh konkret terkait dengan upayanya. Jadi sebenarnya masyarakat lokal itu bisa mengajukan satu ide bagaimana mereka melindungi atau ingin menawarkan bentuk pariwisata yang seperti apa sih gitu. Artinya ini bisa melindungi mereka. Jadi kalau tadi kita berbicara bahwa wisatawan yang punya bubble, tapi ini kemudian bisa dilihat terbalik gitu ya, bahwa masyarakat lokal dalam konteks Baduy mereka punya bubble sendiri. Mereka tidak antipati terhadap wisatawan
wisatawan, tapi kemudian mereka punya peraturan yang jelas bahwa ya ini budaya saya, ketika kamu masuk ke sini ya kamu harus mengikutinya gitu. Dan itu sudah diterima dengan sangat terbuka gitu ya oleh para wisatawan yang datang ke Baduy. Jadi ketika datang ke Baduy tidak ada lagi yang memaksa atau bertindak seenaknya, karena mereka juga punya aturan dan regulasi yang sangat ketat. Ketika ada yang melanggar gitu, ya itu bisa langsung dikeluarkan begitu saja, tidak diizinkan lagi tergabung dan terlibat dalam aktivitas wisatanya. Itu bisa jadi salah satu contoh yang baik yang diberikan oleh Agit, contoh konkret bahwa pariwisata atau hostnya sendiri sebenarnya bisa menentukan bagaimana sih interaksi yang ingin mereka lakukan, bagaimana sih kontak sosial yang ingin mereka buat dengan wisatawan yang datang ke sana. Artinya di sini bukan bukan guest yang superior, tapi kemudian si guest ini juga melakukan negosiasi bahwa saya sama superiornya dengan kamu gitu, dalam contoh yang Adit berikan. Itu Aulia jawabannya, kira-kira apakah sudah cukup atau masih butuh contoh yang lain? Udah Mbak, makasih juga teman-teman udah mau jawab. Terima kasih pertanyaannya. Dina, silakan. Mbak, terima kasih atas diskusinya. Mungkin pertanyaan saya juga berbeda dan juga pertanyaan dari awal ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam menerapkan kontak dan interaksi sosial di wisata itu jika terlalu berlebihan maka dapat mengurus budaya lokal. Dan di sini saya ingin bertanya, karena saya waktu sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Adakah batasan gitu? Adakah batasan antara host dengan guest untuk berinteraksi atau berkontak sosial seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Dina. Gimana teman-teman? Menurut kalian untuk mengurangi gerusan budaya tadi ada nggak batasan-batasan yang seharusnya bisa diaplikasikan oleh host dan baik host maupun guestnya yang datang ke satu destinasi wisata? Kelompok 14, teman-teman yang lain, silakan. Kamu harus silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau memberi pendapat saya seperti yang udah diajarkan juga sama Putan kan. Jadi kayak ada tempat-tempat di mana turis sama wisatawan lokal, maksudnya orang lokal itu tidak berinteraksi gitu, kayak ada surplus, terus tourism plus sama not tourism plus. Jadi kalau menurutku batasannya dari situ sih, karena rata-rata kan kayak pas dulu saya kelompok itu ada kayak pura gitu, terus ada tempat yang nggak boleh masuk gitu, setahun nggak masuk. Nah itu berarti merupakan batasan dari wisatawan tersebut. Jadi biar nggak mengganggu aktivitas budaya dari daerah tersebut. Kayak contohnya aja yang di TikTok yang tadi sudah ngomong gitu kan, itu kan berarti di masjid terus ada bule masuk gitu, terus ganggu. Nah itu gimana si bule itu nggak ngerti batasan dari dari tempatnya harusnya kan dia nggak ke situ tapi dia situ. Nah itu mungkin salah satu contoh konsepnya, cuman menurut saya batasan-batasan yang ada untuk wisatawan dan warga lokal itu dari tempat itu. Jadi kayak ya tadi ada 3 itu. Terima kasih. Terima kasih Anu. Harrison, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Nah di sini seperti tadi yang dikatakan Anwar juga, saya ingin menyampaikan lagi, kalau misalkan yang terjadi dengan kontak sosial yang ada di suatu tempat tersebut, itu pasti kan menimbulkan rasa mempertahankan privasi mereka. Misalkan kalau di Prambanan, misalkan di Prambanan itu kita sudah nggak bisa naik lagi ke atas candinya itu kan, kita menghargai dan ada salah satu orang yang di situ, kenapa orang-orang atau wisatawan yang datang ke sini cuma di sekitar itu aja, nggak bisa naik ke atas candi dulu. Nah, apakah ada perbedaan dulu sama sekarang? Dan itu agama kan tetap berjalan secara menonton kan. Jadi bapak ini cuma simpel. Jadi bapak yang jawab itu cuma ini peraturan yang ada di agama Hindu untuk
bersedia di sini. Jadi mereka ke sana itu atau wisatawan yang datang ke sini kita membatasi itu, tapi dengan cara penyampaian kita itu dilarang untuk naik ke atas itu, cuma menghargai orang-orang yang orang-orang yang menganggap suci tempat tersebut. Jadi kita sebagai wisatawan harus menghargai dengan kode-kode seperti itu, walaupun dari cuma sebatas tulisan-tulisan yang ada di jalan atau yang ada di tempat wisata yang kita ke tempat wisata tempat tujuh tersebut, mungkin seperti itu. Meskipun orang-orang yang datang juga merasa terbatas, nggak sesuai dengan ekspektasi. Kok saya nggak bisa naik di Candi Prambanan, kok saya harus naik, tapi nggak bisa, karena itu ada yang aturan di situ. Kembali lagi kontaknya itu pasti kembali ke hostnya, peraturan-peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Mungkin seperti itu aja sih baru tambahkan. Terima kasih Hariswan, contohnya nih, jadi kita punya konteksnya gitu ya. Silakan Iswan. Sebenarnya mengenai pembatasan ini benar yang dibilang oleh teman-teman tadi, semuanya udah benar sekali, dibutuhkan pembatasan antara host dan guest. Mungkin di sini saya ingin mengambil kasus lain ketika itu adalah kebudayaan intangible, misalnya ada kebudayaan suku Bugis, Jawa, atau Sunda, atau mungkin kebudayaan Indonesia pada umumnya, misalnya kayak menghormati orang tua, ataupun ketika berbicara kepada orang tua dengan suara yang rendah, terus menyayangi yang lebih kecil. Nah, kan tidak bisa kita pungkiri bahwa di era globalisasi ini, cepatnya pertukaran informasi itu juga tidak bisa kita kayak hiraukan gitu. Jadi gimana bisa mungkin dari orang-orang yang di atas kita, kayak generasi yang udah tua mungkin dari baby boomers atau bahkan generasi X ataupun generasi milenial, itu memberikan pemahaman edukasi kepada generasi-generasi yang sudah baru, misalnya generasi Z ataupun generasi alpha, bahwa adalah kayak kebudayaan ini yang harus kita jaga, adalah sikap-sikap ini yang harus kita jaga. Kayak dari sedini mungkin itu memperkenalkan kebudayaan mereka dalam yang kecil dulu, kayak kebudayaan di sukunya, di wilayah yang gitu, supaya budaya ini itu bisa tetap terjaga gitu, sustainability-nya. Tidak walaupun karena tidak bisa dipungkiri era globalisasi itu nanti mungkin bakalan menggemus di budaya tadi, tapi kalau ada generasi yang masih memegang satu budaya, terus diajarkan lagi, diedukasi lagi kepada generasi di bawahnya, generasi selanjutnya, itu misal bisa menjadi salah satu langkah yang tepat terjadinya sustainability dari budaya tersebut. Baik, terima kasih Iswan. Artinya ada hal lain gitu ya, tadi kan Anur sama Hariswan menjelaskan bahwa ya batasannya itu bisa ditampilkan gitu. Kalau misalnya secara konseptual sebenarnya wilayah pariwisata itu tidak melulu kemudian menjadi secara keseluruhan itu menjadi konsumsi daripada turis gitu. Ada yang bisa dikonsumsi oleh mereka, ada yang tidak, kemudian ada yang share di mana antara boleh dan tidak gitu, masih di antara dua itu, dan mungkin untuk dikonsumsi oleh wisatawan. Nah di sisi lain Hariswan menjelaskan bahwa sebenarnya aturan itu bisa ditampilkan dengan tegas gitu, entah dari penyampaian, entah dari simbol yang ditunjukkan bahwa itu dilarang gitu. Itu sangat mungkin ketika ada di satu tempat tertentu ya, untuk membuat kebudayaan ini bisa tetap bertahan, ya mereka yang harus menyampaikan bahwa saya tidak mau kalau misalnya kamu masuk ke dalam Prambanan sampai ke atas gitu, karena ini sebenarnya adalah tempat yang sangat ritual, menjadi tempat ritual untuk satu agama tertentu gitu. Artinya ada batasan yang mana sih, ini sama seperti Anur gitu, ada batasan di mana kamu bisa boleh memahami apa yang saya lakukan, memahami mengenai si tempat wisata itu, tapi ada bagian yang ini adalah hak dari pemilik kebudayaannya itu sendiri gitu. Artinya diberikan penjelasan yang sangat jelas. Nah mungkin kalau misalnya mereka ingin tahu, bisa juga ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambaran gitu. Kenapa sih tidak boleh, apa sih yang mereka sakralkan dari tempat tersebut,
tersebut gitu. Jadi si turis tadi kan Heriswang merasa bahwa ketika datang ke sana ya saya cukup kecewa padahal saya ingin tahu seperti apa gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif gitu ya, ketika kita memberikan batasan tapi kita juga tetap bisa mengedukasi mereka kenapa batasan ini muncul, kenapa saya perlu untuk memproteksi satu kebudayaan tertentu, satu benda material tertentu supaya tidak dikonsumsi oleh turis gitu. Jadi ada upaya negosiasinya. Sementara tadi Iswan mengatakan juga proses sustainability itu yang merupakan proses yang panjang gitu ya Iswan, tapi ini harus dilakukan. Semua yang terlibat dalam pariwisata itu ya juga harus paham bahwa pariwisata pada dasarnya bukan merupakan satu aktivitas yang ingin menghentikan sesuatu, tapi ingin melanjutkan bagaimana sih proses regenerasi kebudayaan, proses pengedukasian, proses penerusan budaya itu tetap dilakukan, bukan semata-mata kemudian hilang dan tergerus akibat dari aktivitas pariwisata yang begitu masif. Itu kali Dina yang bisa saya rangkum gitu ya, dan saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Apakah sudah cukup puas? Atau menurut kamu masih belum jelas nih Mbak, ada beberapa bagian yang sepertinya harus diperjelas lagi. Gimana Dina? Sudah cukup. Terima kasih Mbak Ria dan teman-teman. Sama-sama Dina. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman terkait dengan presentasi dari teman kita yang lain? Teman kita kelompok 14 ya? Pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita apresiasi dulu ya. Terima kasih teman-teman kelompok 14. Ini memicu diskusi yang menarik, membuat teman-teman yang lain juga berpikir kritis gitu ya, mengenai ide sosial kontak dan interaksi sosial, bahwa tadi dari pembahasan awal sampai akhir gitu, tidak hanya berhenti pada definisi, tapi kemudian prakteknya itu seperti apa sih, bagaimana kemudian kita sebagai orang yang akan punya keterlibatan cukup besar dalam pariwisata berpikir, melihat, dan memahami persoalan ini gitu. Jadi kalau saya boleh menambahkan sedikit saja gitu ya, simpulan dari hari ini ialah yang namanya sosial kontak dan sosial interaksi ini pasti akan terjadi. Bentuknya bisa secara langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun simbolik ketika seseorang melakukan kegiatan wisata. Nah, yang perlu diingat bahwa yang namanya social interaction dan social contact ini kemudian akan berpengaruh terhadap social changes, perubahan sosial. Perubahannya itu ya bisa positif, bisa negatif, kemudian bagaimana cara kita merespon itu akan menjadi persoalan yang nanti akan kita lihat gitu ya ke belakang, bahwa nanti kita akan melihat social changes itu bisa berdampak kepada konflik, berdampak kepada proses negosiasi, proses pertukaran nilai, pertukaran pengalaman gitu, yang bisa membuat baik guest, host, ataupun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya punya sesuatu yang berbeda gitu ketika melakukan aktivitas wisata. Nah, ini mungkin jadi hal yang perlu teman-teman pahami, bahwa yang namanya globalisasi itu ya kadang-kadang memaksa kita untuk bertindak sama gitu ya, bertindak seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat di dunia gitu. Ketika teman-teman bayangkan di mana ada, kalau di Bali atau di Jogja misalnya sebagai tempat destinasi wisata, itu kita pasti menemukan Starbucks, kita pasti menemukan McDonald's. Ini tidak bisa dihindari. Ini budaya yang kita terima, kita membuat orang yang datang itu merasa saya menjadi bagian dari daerah tersebut. Tapi kemudian kita juga perlu mengingat bahwa yang namanya budaya yang ada di sini juga harus ditonjolkan. Jadi tadi persoalan tergerus itu jadi bukan bisa mendapatkan jawaban gitu, bahwa ya masyarakat lokal itu punya hak untuk menunjukkan siapa diri mereka, siapa jati diri mereka, karakteristik apa yang ingin mereka tampilkan dalam aktivitas wisata yang mereka tawarkan gitu. Jadi lagi-lagi kita perlu membuat yang namanya aktivitas wisata itu tidak melulu berdasarkan keputusan pemerintah atau bentuknya top down, tapi bagaimana kemudian membuat pariwisata yang berkelanjutan, seperti tadi Iswan mengatakan, ya dari masyarakat ya gitu, ada kerjasama dari bawah ke atas, dan ini bersinergi, tidak hanya bentuknya misalnya bottom up atau top down, tapi bagaimana kemudian dua bentuk ini bisa berinteraksi, mengalami interaksi sosial dan membentuk satu aktivitas wisata yang benar-benar bisa menjual, memberikan, dan mengedukasi orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu.
ada di dalamnya. Mungkin itu sedikit highlight yang saya berikan. Saya sudah punya PowerPoint-nya, nanti saya akan lampirkan dengan PowerPoint yang 2 minggu lalu gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, kita bisa bahas di minggu depan. Saya senang sekali karena kelas ini jadi aktif gitu. Kalian belajar bukan hanya dari saya, tapi kemudian kalian belajar dari teman-teman yang presentasi, dan kelompok yang presentasi hari ini luar biasa. Mereka bisa menjelaskan definisinya, menjelaskan contohnya, terus kalaupun ada kesulitan, kalian sebagai peserta kelas juga bisa memberikan kontribusinya gitu, bahwa proses belajarnya ya semua aktif, semua memahami. Mudah-mudahan kedepannya kalian tidak bosan gitu ya dengan bentuk perkuliahan seperti ini. Jadi nanti saya harapkan teman-teman yang belum ada suaranya bisa ikut terlibat dalam diskusinya. Lagi-lagi yang namanya pertanyaan itu tidak ada yang salah, kalian boleh berargumen apapun, hanya nanti kita pasti akan melakukan negosiasi kira-kira mana sih yang paling pas. Mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak teman-teman terkait dengan interaksi sosial dan kontak sosial? Tapi ada yang lihat kanan kiri, ada yang diem aja. Oke, berarti artinya sudah cukup jelas. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan. Boleh simpan pertanyaannya untuk minggu depan. Nanti di awal saya akan menjelaskan sedikit. Kemudian kalau ada pertanyaan dari minggu lalu, bisa kita akomodir di pertemuan awalnya. Kemudian kita mendengarkan teman-teman yang presentasi. Buat yang minggu depan, mungkin kita bisa bikin, misalnya ada satu contoh gitu ya, satu contoh konkret yang membuat teman-teman bisa memahami konsep apa sih yang dimaksud. Jadi bentuk pariwisatanya itu kelihatan. Pariwisatanya boleh yang ada di Indonesia atau yang ada di luar Indonesia. Jadi tidak hanya berbicara mengenai konsep, tapi kita bisa mengkaji satu kasus yang diangkat oleh teman-teman yang presentasi. Gitu gimana? Oke, terima kasih responnya dan yang lain yang manggut-manggut. Ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Kalau ada apa-apa, kalian bisa ngabarin dosen DPA-nya gitu. Kalau misalnya kalian butuh shelter, kalian dalam kondisi tidak baik-baik saja, silakan menghubungi gitu. Karena ini situasinya sekarang juga sedang sulit. Kami paham sekali. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik gitu untuk kalian yang ada di Jogja, karena kami tahu kalian tidak ada keluarga, mungkin ini akan lebih sulit kalau sampai terinfeksi penyakit seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya teman-teman sekali lagi atas keaktifannya, atas pikiran kritis kalian, kemudian atas presentasi yang diberikan. Sangat